Hai Swipers, diare kategori ringan merupakan salah satu penyakit yang paling sering disembuhkan dengan cara swamedikasi. Salah satu langkah penyembuhan secara mandiri adalah memperoleh obat diare di apotik. Sementara pemilihan obat diare tidak bisa dikonsumsi secara asal ya. Alih-alih ingin irit untuk mengobati, malah bisa memperparah kondisi diare karena obat yang digunakannya tidak tepat. Tapi tenang Swipers, di episode Farmakepo kali ini kami klasifikasikan pilihan obat diare berdasarkan mekanisme kerja obat serta bentuk sediaannya supaya bisa memudahkan rekan sejawat apoteker dalam menyediakan sediaan obat diare di apotiknya. Tonton sampai habis ya bersama aku, Apoteker Yulia Nur Ulfa, hanya di Farmakepo, kepoin habis farmasi. Golongan adsorben. Adsorben adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk menyerap zat non-spesifik untuk selanjutnya dibuang ketika defekasi atau BAB. Ada dua jenis contoh obat yang memiliki sifat sebagai zat adsorben, yaitu kaolin, pektin, dan atapulgit. Kita masuk bahas yang kaolin pektin dulu ya, Swipers. Kaolin dan pektin. Obat kaolin dan pektin adalah sediaan obat kombinasi yang diindikasikan sebagai obat anti diare. Fungsi anti-diare kaolin pektin ini berdasarkan sifatnya sebagai zat adsorben, sehingga dapat membantu pembentukan feses nih yang lebih padat dan mengurangi pengeluaran cairan akibat diare. Berikut daftar obat kaolin dan pektin lengkap dengan bentuk sediaannya. Karena obatnya terlalu banyak, kami akan tampilkan daftar obatnya di layar kaca dan silahkan di-pause videonya ya supaya bisa melihat dengan jelas daftarnya. Yang kedua, atapulgit. Atapulgit ini merupakan zat yang memperlambat kerja usus besar agar dapat menyerap lebih banyak air sehingga tekstur fesesnya menjadi lebih padat. Sakit perut akibat mencret akan berangsur-angsur pulih setelah minum obat ini. Berikut daftar obat dengan kandungan atapulgit. Yang kedua, golongan antimotilitas. Obat antimotilitas bekerja dengan memperlambat pergerakan usus yang memungkinkan lebih banyak penyerapan air dari tinja dan menghasilkan tinja yang lebih keras, sehingga pergerakan usus menjadi lebih jarang. Contoh obat dengan golongan tersebut adalah loperamid. Mari kita bahas. Loperamid. Obat ini bekerja untuk memperlambat gerak usus agar usus dapat menyerap zat dan nutrisi dari makanan. Dengan demikian, loperamid dapat menghasilkan feses dalam bentuk yang lebih padat. Berikut daftar obat dengan kandungan loperamid beserta bentuk sediaannya. Perlu diketahui, daftar obat ini merupakan golongan obat etikal atau obat keras atau obat dengan resep dokter. Yang ketiga, golongan antisekretori. Antisekretori merupakan senyawa obat yang mampu menghambat atau mengurangi sekresi cairan dan elektrolit ke dalam usus dan merupakan salah satu golongan antidiare. Obat yang tergolong ke dalam antisekretori ini adalah bismut subsalisilat. Dan langsung aja kita bahas yuk. Obat ini bekerja memperkuat dinding lambung dan usus kecil untuk melindungi organ pencernaan Anda dari infeksi bakteri. Hindari menggunakan bismut subsalisilat jika feses Anda berdarah atau mengandung lendir. Berikut daftar obat tersebut. Golongan alternatif diare. Nah, Swipers, selain obat yang sebelumnya sudah dipaparkan, ada beberapa alternatif nih untuk terapi penanganan diare, yaitu obat herbal dan suplemen probiotik. Mari kita bahas. Yang pertama, herbal. Obat herbal juga sering digunakan sebagai alternatif obat untuk mengatasi mencret pada orang dewasa. Berikut daftar obat herbal untuk mencret. Yang kedua, suplemen probiotik. Suplemen ini sering digunakan sebagai obat untuk mengatasi mencret pada orang dewasa yang disebabkan bakteri penyebab diare E. coli dan Salmonella. Ada beberapa bakteri dan jamur yang termasuk ke dalam probiotik seperti Lactobacillus, Saccharomyces boulardii, dan Bifidobacterium. Berikut daftar suplemen probiotik. Komplementari untuk diare. Nah, list obat berikut kami masukkan ke dalam golongan komplementer untuk diare, yaitu Oralit dan Zinc. Seperti apa nih penjelasannya? Mari kita bahas. Yang pertama, Oralit.
Obat yang mengandung senyawa elektrolit dan mineral seperti natrium klorida, kalium klorida, glukosa anhidrat, natrium bikarbonat, dan trisodium sitrat dihidrat. Senyawa-senyawa tersebut berfungsi untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Berikut referensi obat diare dengan kandungan oralit yang sudah kami rangkum. Yang kedua, zinc. Bentuknya adalah zinc sulfat monohidrat. Ini merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati kondisi akibat kekurangan atau defisiensi dari zinc atau seng. Obat ini juga biasa dipakai sebagai terapi tambahan untuk mengatasi diare pada anak-anak loh swipers. Berikut daftar obat zinc. Nah, tadi itu list obat yang udah diklasifikasikan berdasarkan kategori mekanisme obatnya. Dan kita udah sediain nih link produknya di kolom deskripsi ya. Semoga bisa membantu swipers dalam menangani pasien dengan keluhan diare di apotik. Aku mau info juga nih kalau SwiperX Belanja bisa menjadi sahabat mitra apotik dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotik milik swipers. Nikmati berbagai program menarik yang tentunya dapat menguntungkan dan sayang untuk dilewatkan. Segera download aplikasi SwiperX di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotik pasti aman, nyaman, cuan hanya di SwiperX Belanja. Sampai di sini dulu ya swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Serta jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya swipers supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari kami. Tetap jaga kesehatan ya swipers. Farma Kepo, kepoin habis farmasi. Swipe RX.